Ada tambahan? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin Bapak, kami mewakili Bapak Kepala Badan Penyelenggara Haji. Kami sampaikan yang terhormat Bapak para Ketua, Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, kemudian para anggota Panja Haji dari DPR Komisi 8, kemudian yang terhormat Bapak Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, kemudian para eselon 2 dan jajaran, serta dari BP Haji. Izin menyampaikan Bapak, yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas pelibatan kami dari BP Haji terkait dengan penyusunan PPIH untuk tahun depan. Yang kedua, tadi Pak Kepala Badan juga menyampaikan kepada kami pada prinsipnya kami adalah satu dari panja pemerintah Pak. Jadi kami mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen dalam rangka terkait dengan usulan-usulan komponen-komponen biaya haji untuk penyelenggaraan di tahun depan. Pada prinsipnya kami juga akan bersedia untuk turut membantu mendiskusikan terkait dengan komponen-komponen biaya tersebut. Saya rasa demikian Bapak. Kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan dari Dirjen PAU, Kementerian Agama Republik Indonesia dan Badan Penyelenggaraan Haji Republik Indonesia. Selanjutnya kami persilahkan kepada anggota Panja Komisi 8 DPR RI untuk menyampaikan pendapat dan pertanyaan. Silakan dari sayap kanan, ini enggak usah partai semua ya. Catat ini satu Pak Ahmad, Pak Fikri, Pak Hasan Basri. Terus sayap kiri Pak Husni, Bu Seli, Mas Pasha. Belakang Pak Wahidin dan Ibu Bulan. Satu lagi Bu Ina ya. Ada lagi? Sementara ada lagi ini Gus Aim. Saya persilakan langsung kepada Pak Ahmad. Waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Panja yang kami hormati, Panja dari pemerintah, dalam ini Dirjen PAU dan dari Badan Penyelenggara Haji. Pertama, terima kasih kepada Dirjen PAU yang sudah memberikan gambaran baik masalah anggaran, perjalanan, petugas, dan seterusnya. Nah, di sini dapat kita maklumi bahwa calon jemaah haji kita ini sebagian besar kan petani, Pak Dirjen. Orang-orang pedesaan. Mereka berpuluh-puluh tahun menabung untuk menunaikan haji. Nah, maksud kami di sini adalah mereka itu betul-betul masyarakat lapisan bawah dengan harapan bahwa dalam penyelenggaraan haji itu mereka nantinya tidak menjadi stres, tidak menjadi masalah. Nah, tentu dalam hal ini berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan. Nah, pengalaman kita selama ini, banyak masalah-masalah yang harus tidak terjadi, itu terjadi. Akibat apa? Akibat kurang sigapnya kita, kurang cermatnya kita di dalam menangani masalah haji ini. Nah, harapan kami untuk 2025 ini, tolong masalah peningkatan kualitas pelayanan haji ini terhadap persoalan-persoalan yang kita alami 2024 itu hendaknya tidak terulang lagi. Nah, ini jangan menjadi cerita panjang setiap urusan haji. Itu pertama kami harapkan. Yang kedua,
Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo kan sudah menghalu-halukan bahwa diharapkan biaya perjalanan haji 2025 ini turun. Tentu beliau tidak hanya begitu saja mencanang hal, tentu sudah dapat info-info juga. Kira-kira mana yang bisa diturunkan? Kira-kira mana yang bisa kita kurangkan gitu. Nah, tentu kami DPR sangat merespon apa pernyataan Presiden itu untuk turun. Nah, tentu harapan kita bersama, bagaimana sekeras-kerasnya kita menurunkan komponen-komponen biaya haji ini gitu. Tidak hanya 20.000, itu kan main-main kita Pak. Turunnya turun tapi 20.000, tapi BP-nya naik 65 juta gitu. Nah masyarakat taunya kan yang dibayarkan dia. Berapa yang dibayarkan dia dibandingkan dengan tahun lalu itu naik gitu loh. Nah, jadi dalam hal ini kita hendaknya respon bersama-sama terhadap statement Pak Presiden itu. Di mana komponen-komponen ini masih bisa kita tekan, Pak. Seperti penerbangan gitu. Itu Garuda itu kan BNN, punya pemerintah. G2G kan lebih enak rundingnya, Pak. Nah, kami tidak tahu Kementerian Agama sampai sejauh mana pendekatannya ini ke Seknek. Supaya nanti melalui Pertamina, melalui penerbangan ini bisa ditekan, Pak. Artinya dari biaya yang kemarin biaya penerbangan itu 33 juta itu ya kan bisa diturunkan lagi gitu. Karena komponen terbesar dari BP ini adalah penerbangan. Nah, kami belum nampak secara jelas upaya-upaya Kementerian Agama dan Dirjen PH untuk menurunkan usaha keras itu belum nampak. Belum nampak di sini. Padahal barang ini bisa diturunkan. Ya kan? Nah, contoh misalnya kemarin 2024 menurunkan satu SAR saja kita kemarin untuk makan itu dari 16.50 kita mintakan satu SAR itu ribut setengah mati tidak bisa turun tapi ternyata bisa 15 sekarang. Ini ada apa gitu loh Pak. Jadi jangan kita ini ditekan diancam dulu baru bergerak baru serius gitu loh. Kok bisa turun 15? Dulu 16,5 Pak sampai mukul-mukul meja kita Pak. Iya, enggak usah 50, 0,5 rial turun, enggak bisa bergerak. Ternyata sekarang jadi 15. Ya kan? Nanti jangan juga penerbangan seperti itu, masih 33. Tahu-tahu 30, bisa. Ya kan? Nah, itu maksud kami itu bekerjalah kita dengan hati nurani, karena 60% ini petani Pak. Ini beribadah kita ini. Jangan bisnis yang dikedepankan di dalam haji ini, Pak. Saya mengetuklah hati para staf Dirjen PHU ini dengan mana tinggal hajinya kan begitu-gitu terima saja, Pak. Iya kan? Karena Bapak besok 2026 ke penyelenggaranya gitu. Nah, ini contohnya. Penerbangan ini kan Pertamina sini BUMN. Pemerintah. Garuda. Kenapa hanya 33? Ya kan? Jadi maksud kami, ajukanlah angka-angka ini yang betul-betul realitanya yang tidak banyak bergeser nanti. Nah, kami sangat ternyah juga. Kenapa Wamen Kementerian Agama ini sanggup mengajukan 86,139 juta, Pak. Walaupun mungkin angka-angka dari mana, tapi kok tentu Wamen nih Pak, Wakil Menteri, tak mungkin mengusulkan sembarang aja gini nih. Nah kalau kita tengok poin-poin yang disampaikan oleh Wamen ini ada masuk akal juga ini. 87, sekian ini. Nah kami tidak tahulah koordinasi antara Menteri Agama dengan Wamen, kok ada dua versi gitu loh. Yang diserahkan kemarin
yang terima oleh Pak Ansori kita. Nah, kami catatan kami nih. Jadi BPH dan menurut Persiwamen ini 86, sekian. Menurut Kementerian diajukan 93, sekian. Nah, internal aja sudah ada perbedaannya, Pak. Ini celah kami masuk nih, Pak. Terhadap item-item ini. Nah, jadi prinsipnya turun, Pak. Jadi kan 20.000 gitu loh. Ya ngono tapi jangan ngono gitu loh. Ya. Jadi ini, Pak. Dan sudah berulang-ulang masalah begini nih. Ya kan? Kemudian juga masalah petugas. Ini kan ada 2.210 orang, Pak ya. Nah, pengalaman tahun yang lalu, petugas itu bergerombolan. Petugas itu tidak profesional, tidak punya integritas. Bahkan dia lebih mengurus dirinya untuk haji daripada jemaah sendiri. Nah, ini kan dia diutus ini kan untuk mengurus jemaah, bukan mengurus pribadinya. Ini kesempatan seolah-olah petugas ini kesempatan dia untuk haji, lebih fokusnya untuk menyelesaikan urusan pribadinya. Nah, kami harapkan ini, walau kemarin sudah tes segala macamnya, tolonglah dievaluasi petugas ini, karena menyangkut kualitas juga. Karena tidak semua masyarakat kita paham digital, tidak semua masyarakat kita paham membaca peta. Nah, jangan sampai pula petugas ini yang tak paham pula digitalisasi, tidak paham pula situasi Mekah Madinahnya, situ pula baru belajar gitu loh, Pak. Padanya dibiayai oleh negara semuanya ini. Nah, jadi tolong petugas profesional ini betul-betul petugas yang petugas profesional. Kemudian belum ada upaya konkret dari kementerian ini, Pak, untuk mengurangi biaya haji ini dengan memperpendek waktu. Sampai hari ini belum kami dapat beri. Apakah misalnya menambah penerbangan gitu, Taif Pak ya, apakah sudah bisa digunakan gitu kan? Ini persoalan waktu bukan persoalan ibadah, Pak. Persoalan waktu ada persoalan penerbangan, ini kan begitu Pak Heri ya, karena jemaah kita cukup ramai 221.000 sehingga penerbangan ini tidak bisa cepat mengangkut jemaah kita. Nah, kalau ada upaya kita menambah sekarang armada sudah oke, sudah ditambah. Sekarang bagaimana bandara? Apa sudah ada enggak upaya dari kementerian pemerintah ini tidak hanya Jeddah Madinah tapi juga Taif. Ini juga akan menambah memperpendek waktu. Karena memperpendek waktu jemaah berarti mengurangi pembiayaan. Nah, kalau bisa umpamanya dari 40 hari jadi 30 hari, nah ini 10 hari ini cukup ini. Nah, maksud kami, sejak 2019 kami usulkan sampai hari ini belum ada gerak nyata dari kementerian ini. 5 tahun loh Pak, untuk memperpendek ini. Belum ada kelihatannya. 5 tahun kami mengajukan supaya perbandingan maskapai jangan hanya Saudi dengan Garuda. Tapi sampai 2004 masih. Ini baru masuk sini beberapa maskapai. Ya kan? Nah, mudah-mudahan maskapai selain Garuda dengan Saudi nanti dapat ikut serta sehingga kualitas pelayanan di dalam penerbangan ini keterlambatan dan segala macamnya itu juga harus dipartai. Kemudian akomodasi, Pak. Ini banyak terjadi tahun kemarin ini, ya. Jemaah kita belum habis waktunya di hotel itu, sudah diusir oleh hotel itu. Karena sudah datang jemaah berikutnya. Sehingga kucak-kacir mereka itu. Barang ditumpukkan. Harusnya mereka berangkat jam 2 siang meninggalkan hotel, jam 10 sudah harus dikosongkan. Barang mereka itu dikeluarkan semuanya. Bayangkan Pak. Nah, jadi maksud kami komitmen dengan hotel ini betul-betul. Jangan alasan karena jemaah penerbangan yang sudah datang, lalu yang belum harusnya check out, langsung dikeluarkan. Dan ini banyak kejadian yang kemarin kita dapat laporan terhadap pelayanan hotel itu. Jadi ini beberapa catatan, prinsipnya BP harus turun, tidak hanya 20.000 rupiah, karena usernya adalah Dirjen PAU.
Memang kami akan ketemu nanti dengan penerbangan, dengan kesehatan dan seterusnya. Tapi kuncinya kan ada di PHU. Kalau PHU ada niat baiknya, itu semua bisa dirundingkan. Tapi kalau PHU bertahan pada angka ini, ya sama saja yang kemarin itu. Jadi sekali lagi tolong Dirjen PHU bekerja dengan hati nurani untuk rakyat pedesaan yang 60% itu petani, nelayan, pedagang Pak, ASN yang jatah rezekinya per bulan sudah ditentukan. Jadi ini kami dari fraksi Demokrat. Demikian Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Fikri dari PKS.